Hal yang akan dibahas yang pertama adalah awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara, yang kedua raja-raja yang pernah memimpin Tarumanegara, yang ketiga masa kejayaan Tarumanegara, yang keempat budaya dan agama, yang kelima yaitu kehidupan sosial dan ekonomi, yang keenam keruntuhan Tarumanegara, dan yang terakhir yaitu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Barat, tepatnya di sekitar aliran Sungai Citarum. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum, yaitu artinya Sungai Citarum, dan negara yang artinya kerajaan. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Jaya Singawarman adalah seorang pendeta dari India yang datang ke Nusantara. Dikarenakan konflik politik dan ketegangan di India saat itu memaksanya meninggalkan tanah kelahirannya. Raja bersama para pengikutnya melakukan perjalanan laut menuju Nusantara yang pada masa itu menjadi kawasan strategis perdagangan dan tempat yang kaya dengan kebudayaan. Masa kejayaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara yaitu pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi dan merupakan raja ketiga. Raja Purnawarman berhasil melakukan penanganan banjir dengan membuat Sungai Candrabaga yang membuat pertanian makmur dan Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi untuk saluran irigasi, pencegahan banjir, dan cadangan air di masa kemarau. Kerajaan Tarumanegara juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Adanya hubungan diplomatik tersebut berarti terjalinnya hubungan perdagangan dan perlayaran antara Tarumanegara dengan Cina. Raja-raja yang memimpin Tarumanegara ada 13. Di antaranya yang pertama ada Raja Jaya Singawarman, raja yang pertama kali mendirikan kerajaan tersebut. Yang ketiga Raja Purnawarman yang membawa Tarumanegara berada pada masa kejayaannya. Lalu yang terakhir ada Tarusbawa yang membawa Tarumanegara berada pada keruntuhan. Budaya dan agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Tarumanegara adalah agama Hindu, khususnya aliran Siwa yang terbukti dari beberapa prasasti yang memuat nama-nama dewa Siwa seperti Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Kebon Kopi. Budaya masyarakat Tarumanegara dipengaruhi oleh budaya India, khususnya di daerah Palawa dan Calankaya. Budaya India juga tampak pada seni ukir dan arsitektur Tarumanegara. Kehidupan sosial dan ekonomi. Ekonomi masyarakat Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Pertanian menjadi sumber utama pangan dan pendapatan bagi rakyat. Hal ini dapat dilihat dari upaya Raja Purnawarman yang menggali Sungai Gomati untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Kerajaan ini juga menjalin hubungan dagang dengan Cina, India, Kamboja, Sriwijaya, dan lain-lain. Beberapa barang dagangan yang dikirim atau diterima oleh Tarumanegara antara lain ada emas, perak, kain sutra, rempah-rempah, gading, mutiara, dan lain-lain. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibung Bulang, Bogor. Ditemukan pada abad ke-19. Prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan milik Raja Purnawarman. Yang kedua ada Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di pinggir Sungai Ciaruten, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan berisi tentang puji-pujian kepada Raja Purnawarman yang tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Ciaruten diukir dengan menggunakan aksara Palawa awal dan berbahasa Sanskerta. Dan yang ketiga yaitu Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.
Yang terakhir yaitu keruntuhan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh sekitar abad ke-7 Masehi. Raja terakhir Tarumanegara adalah Tarusbawa yang ternyata membawa kerajaan ini menuju kehancuran. Faktor yang mempengaruhi yakni yang pertama yaitu Tarusbawa yang meninggalkan Tarumanegara. Daripada mengangkat derajat Tarumanegara, Tarusbawa justru memilih kembali ke tanah kelahirannya di sekitar Cirebon dan mendirikan kerajaan Galuh. Yang kedua yaitu runtuh akibat serangan Sriwijaya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Selat Malaka dan sekitarnya yang sebelumnya juga dimanfaatkan oleh Tarumanegara. Hasil dari serangan Sriwijaya tersebut selanjutnya membuat Tarumanegara runtuh dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda.